Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan mengingat-ingat kembali betapa ndabrusnya, betapa ugal-ugalannya, betapa di luar kontrolnya Ba'alwi dalam hal doktrin. Mereka tidak segan-segan mengarang bebas, tidak segan-segan berbicara tinggi, berbicara sombong. Sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman, maka wujudnya anak cucuku adalah tanda keamanan. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau habib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Lindungi habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan, meskipun wujudnya seperti setan. Ini sudah trademark ya, merek dagang mereka. Kalau tidak tinggi, tidak sombong, tidak hiperbolik, itu bukan Ba'alwi namanya. Itu Wali Songo. Jadi kita kembali ke adab dan akhlak ya, cara berbicara. Bagaimana cara orang berbicara yang baik itu, dan bagaimana cara berbicara yang tidak baik itu. Itu dari cara berbicara pun sudah kelihatan. Cara berbicara yang baik itu adalah cara berbicara hati-hati, tidak menyakiti, tidak menyerang orang, tidak sombong, tidak melebih-lebihkan diri, dan sangat tawadhu, tidak mau dipandang orang sebagai orang hebat. Itu cara berbicara yang baik. Tetapi kalau kita perhatikan Ba'alwi, rata-rata mereka berbicara kebalikan dari tadi. Jarang diantaranya berbicara tawadhu, rendah hati, tidak ingin dipuji, tidak ingin dihormati, tidak ingin terlihat lebih mulia, dan lain-lain. Itu orang Wali Songo. Makanya tidak terdengar. Tetapi mereka ini koar-koarnya sungguh luar biasa, berisik, tinggi, hiperbolik, dan menghipnotis. Inilah sebenarnya sihir itu. Kenapa mereka bisa sukses menyihir muslimin pribumi Indonesia? Ya karena mengaku sebagai keturunan Nabi. Itu saja kuncinya, itu saja alatnya. Jadi dengan status sebagai keturunan Nabi ini, kata-kata sihir, kata-kata hiperbolik, kata-kata glorifikasi, kata-kata lebih mulia, kata-kata yang di luar nalar pun itu akan diiyakan oleh pendengarnya. Inilah yang disebut kejahatan, penipuan, dan penguasaan dalam kurung penjajahan. Maka inilah yang kita perjuangkan sekarang ini. Orang-orang yang terhipnotis, tersihir oleh propaganda, oleh pidato-pidato, oleh ceramah-ceramah, para habaib Ba'alwi yang super tinggi ini harus kita selamatkan. Banyak warga pribumi Indonesia yang tersihir dan tidak berkutik ketika mereka berbicara. Pokoknya diiyakan saja, pokoknya percaya saja, pokoknya benar saja. Itulah pembodohan namanya. Maka tugas kita adalah mengangkat mereka dari kebodohan-kebodohan ini. Mengangkat mereka dari penjajahan-penjajahan ini. Lagi capek-capeknya berjuang, lagi lelah-lelahnya berjuang menyelamatkan pribumi Indonesia ini, tiba-tiba sudah dibahas di video kemarin,
Ada seorang mayor jenderal, pejabat tinggi negara, ikut-ikutan memuja-muja Ba'alwi, ikut-ikutan mencucupi tangannya Ba'alwi, ikut-ikutan menghamba, merendahkan diri di hadapan Ba'alwi. Karena apa? Karena mereka percaya sebagai keturunan Nabi dan orang paling alim se-Indonesia, paling hebat akhlaknya se-Indonesia, paling tinggi ilmunya se-Indonesia. Itulah Mayor Teddy. Orang awam tidak tahu agama, tidak mau belajar agama yang betul, malah salah memilih idola. Jadi disangka oleh dia benar aja itu. Tindakannya seperti itu. Sudah kita bahas kemarin tuntas. Mudah-mudahan Om Teddy ini sadar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi kepada propaganda Ba'alwi yang disampaikan dengan tanpa ragu-ragu, dengan tanpa rasa takut, dengan tanpa rasa malu, menggelegar. Salah satunya yang tenar itu dari Habib Novel. Kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak akan aman. Akan ada bencana-bencana. Ini kan kesombongan dan kebohongan. Bagi para mukibinnya yang masih percaya dia keturunan Nabi, oh iya betul, Masya Allah, kita percaya dan seterusnya. Sekarang kita lihat faktanya. Betapa endabrusnya, betapa propagandisnya Habib ini. Ketika ada Habib, Indonesia akan aman. Ketika Habib tidak diganggu, Indonesia akan aman. Otomatis suatu tempat akan aman. Benarkah itu? Kita lihat fenomena sekarang di Bogor. Bogor itu adalah sarang Habib, sarangnya mukibin. Populasi Habib dan mukibin itu tinggi di Bogor. Mereka masih sangat mengidolakan Habib. Dan markas majelis Habib itu juga ada di sana, yaitu Majelis bin Yahya Jalan Raya Puncak, di Puncak Cisarua Bogor. Dan majelis-majelis Habib lainnya tersebar hampir merata di seluruh wilayah Bogor. Dan warga masyarakat yang disebut mukibin itu masih fanatik dengan kecintaannya, pemujaannya terhadap Habaib Ba'alwi di Bogor. Jadi sorganya Habib itu di Bogor. Bukan Puncak ya. Puncak itu Arab, ya mungkin ada Yamannya. Bogor, Puncak dan lain sebagainya itu adalah wilayah Habib, wilayah mukibin dan orang-orang yang memanjakan Habib di sana itu. Mereka dibuat nyaman dan aman. Tetapi apa yang terjadi terhadap Bogor, mohon maaf untuk warga Bogor, di sanalah ternyata setelah dicek, terutama di musim-musim sekarang ini dan tahunan, terdapat banyak kerusakan-kerusakan alam. Terdapat banyak bencana-bencana, banjir dan longsor. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sampai terheran-heran. Kalau ada longsor dan banjir di wilayah bawah itu wajar karena daya tampungnya atau kecuramannya kurang. Tetapi yang beliau heran itu di Bogor itu ternyata sekarang udah ada longsor dan banjir di dataran tinggi itu. Berarti kan memang daya tampungnya sudah tidak ada lagi. Alam sudah rusak di sana itu. Sehingga pada sidak kemarin pun Gubernur Deddy Mulyadi sampai marah dan nangis melihat keadaan Bogor. Semua lahan-lahan di wilayah Bogor beralih fungsi menjadi bangunan. Bukan lagi perhutanan dan perkebunan. Wilayah konservasi bukan, menjadi wilayah wisata, menjadi wilayah industri bangunan yang muncul di sana sini sehingga akhirnya timbullah bencana. Bencananya sekarang adalah melanda Bogor dan mengakibatkan bencana-bencana di wilayah lain di bawahnya seperti Tangerang, Bekasi dan Jakarta. Jadi bencana yang ada di Bogor kemudian dikirimkan kepada wilayah-wilayah lain, daerah-daerah lain seperti banjir kiriman itu. Yang berdosanya orang Bogor, yang kena akibatnya orang Tangerang, orang Bekasi, orang Depok, orang Jakarta. Inilah yang disebut bencana di atas bencana, bencana yang menular kepada daerah-daerah lain. Kalau kita mengacu kepada Habib Novel yang dabrus tadi, nggak mungkin Bogor ada bencana atau menjadi penyebab bencana, karena di situ ada majelisnya Habib bin Yahya. Kemudian banyak habaibnya di sana, kemudian masyarakatnya juga sangat cinta pada para habaib. Kalau kita percaya pada omongannya Habib Novel itu, ya paling tidak Bogor aman lah, sedikit aman.
Walaupun ada bencana tapi tidak separah ini. Itu logikanya. Berarti kan omongannya Habib Novel ini ndabrus super bohong. Justru dengan adanya Habib di sana tidak menambah kontribusi, tidak menambah pemahaman masyarakat terhadap lingkungan, konservasi alam, tidak mampu menghentikan para investor-investor dan pemda-pemda untuk merusak alam di sana. Tidak mampu Habib itu. Bahkan mereka asyik dengan kemasyhurannya, asyik dengan jubahnya, asyik dengan diiring-iringnya, asyik dengan dicium-cium tangannya. Itu kan hanya karnaval saja. Dan masyarakat kita tertipu oleh modelan karnaval seperti itu, modelan fisik seperti itu. Maka inilah yang disebut cangkang. Jadi kita selama ini tertipu oleh cangkang, tertipu oleh penampilan, tertipu oleh doktrin-doktrin dan propaganda. Dan kita lupa dengan esensi dasarnya, mereka itu siapa? Mereka itu seperti apa? Akhlaknya seperti apa? Keturunan siapa? Itu orang Bogor rata-rata nggak mau tahu. Bahkan marah jika Habib dikatakan bukanlah keturunan Nabi. Tetapi jika kita mau belajar, mau mempelajari, mau meneliti, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Habib bukanlah keturunan Nabi. Dan doktrin-doktrin adanya Habib itu mengamankan dari bencana juga tidak akan percaya lagi. Ini sudah fakta, dua fakta. Satu, Habib bukan keturunan Nabi. Fakta yang kedua, Habib tidak mampu memberikan keamanan dari bencana, bahkan menjadi sumber bencana di sana. Betul? Itulah cara pandang kita terhadap orang-orang yang memperlihatkan cangkang, penampilan, pakaian, dan lain-lain. Kita lebih respek kepada Habib Jindan, Habib Lutfi bin Yahya, Habib lain yang berjubah, berimamah, bertongkat dengan bicara yang tinggi-tinggi, bicara kemuliaan, bicara Indonesia aman kalau ada Habib, bicara yang utopis itu, hiperbolis. Ketimbang melihat pada sosok Gubernur Jawa Barat. Tidak ada udeng-udengnya, tidak ada pakai jubah, tidak ada pegang-pegang tongkat, tidak ada pegang-pegang tasbih, dan lain sebagainya. Kenapa Kang Deddy tidak seperti itu? Karena itu cangkang saja. Yang utama adalah akhlak daripada kesehariannya. Walaupun hanya pakai ikat kepala, baju putih sederhana, celana sederhana, tetapi tindakannya nyata dalam memberikan kemanfaatan, nyata dalam memperbaiki lingkungan, nyata dalam membantu warga miskin, menolong orang-orang yang lemah, du'afa. Itulah hakikat Islam sebenarnya. Tetapi kita seluruh Indonesia, terkhusus orang Bogor, kadang-kadang bahkan rata-rata hanya memandang penampilan tadi itu. Lebih takzim, lebih terkesima melihat Habib ketimbang melihat Kang Deddy Mulyadi. Sehingga banyak diantaranya karena hasutan Habib ini bahkan menilai Kang Deddy Mulyadi hina, tidak berarti, sesat, dan lain sebagainya. Seperti yang dituduhkan Bahar bin Smith dan Habib Rizik Syihab. Itulah jahatnya mereka, merubah sesuatu yang mulia menjadi hina dan merubah sesuatu yang hina menjadi mulia. Kita harus bisa melihat dengan mata batin yang jernih. Mudah-mudahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.